Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan salah satu makhluk Allah yang dekat dengan manusia. Karena iblis memang selalu berniat untuk mengganggu dan menguji manusia bagaimanapun caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukumku tersesat, maka aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur." Maka dari itu, iblis adalah salah satu makhluk yang akan terus berdampingan dengan manusia yang masih hidup untuk menyesatkannya. Dan menurut sebuah kabar, iblis beserta jin ternyata juga membutuhkan makanan. Dan makanan mereka ialah sesuatu yang ternyata pula sering kita temui di lingkungan kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati jika menemukannya. Dan inilah 8 menu makanan jin. Yang pertama, tulang. Tulang adalah salah satu makanan jin yang tidak hanya anjing dan kucing yang menyukai tulang, namun jin juga sangat menyukai tulang. Jadi sebaiknya, jika kita menyantap daging atau ikan, sebaiknya tulang tersebut langsung dibuang di tempat sampah dan jangan menyimpan tulangnya di dalam rumah, karena itu dapat mengundang jin dan ikut bersantap makanan bersama kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, tulang dan kotoran merupakan makanan jin, keduanya termasuk makanannya. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasahibin, dan mereka adalah sebaik-baiknya jin. Mereka meminta bekal kepadaku, lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka, agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, makanan yang tidak disebut dengan nama Allah. Dari Sa'id bin Jubair yang mendapatkan riwayat ini dari Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, iblis pernah berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku, semua makhluk telah engkau jelaskan rezekinya, lalu di manakah rezeki bagiku? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menjawab pertanyaan iblis, di dalam makanan yang tidak disebut namaku. Di setiap makanan yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya, maka itu sangat disukai oleh setan, karena itu adalah rezeki bagi mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda kepada anaknya, wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, kotoran. Kotoran sudah pasti menjadi makanan kesukaan iblis atau setan. Sebagaimana jin atau setan sangat menyukai daerah kamar mandi di rumah kita, karena di sana terdapat makanan favorit jin, yaitu kotoran. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk selalu membaca doa terlebih dahulu ketika akan memasuki kamar mandi. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian beristinja membersihkan kotoran pada dubur dengan kotoran, dan jangan pula dengan tulang, karena keduanya merupakan bekal bagi saudara kalian dari kalangan jin. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keempat, darah. Makanan keutamaan setan berikutnya ialah darah. Jin atau setan sangat menyukai darah, baik itu darah hewan atau manusia, entah itu darah luka maupun darah haid kaum wanita. Itulah alasan mengapa untuk para wanita sebaiknya tidak membuang sembarangan pembalut menstruasinya, sebaiknya dibersihkan dulu sebelum benar-benar dibuang. Yang kelima, kacang dan jadaf. Pernah suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ketika itu ia menanyai seseorang yang pernah ditawan oleh bangsa jin. Sayyidina Umar berkata, apakah makanan mereka? Maka orang yang pernah ditawan jin itu menjawab, kacang
dan apa yang tidak disebutkan nama Allah saat memakannya. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, apa minumannya? Maka orang itu menjawab, jadaf. Jadaf ditafsirkan sebagai tumbuhan yang berada di Yaman, yang tidak perlu membutuhkan air untuk memakannya, atau makanan yang bisa dimakan oleh unta dan tidak butuh air setelah memakannya, atau minuman yang tidak membuat peminumnya tersedak. 6. Janin. Hal ini sangat mengerikan bahwa jin atau setan juga gemar memakan bayi manusia dalam kandungan. Biasanya untuk wanita yang sedang hamil itu tidak diperkenankan keluar malam tanpa pengawasan dari suami atau keluarga. Alangkah baiknya jika bayi dalam kandungan selalu dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran demi menangkal pengaruh-pengaruh jahat dari jin dan setan yang ingin menyantapnya atau mencelakainya. 7. Bangkai. Indera penciuman manusia sangat sensitif terhadap bangkai, bahwa bisa membuat kita mual dan tidak berselera makan ketika melihat dan mencium aroma bangkai. Namun anehnya, bangkai justru menjadi makanan favorit para jin, baik itu bangkai manusia maupun hewan. Sedangkan bangkai hewan yang dimaksud ialah bangkai hewan yang tidak menyebut nama Allah saat disembelih. 8. Makanan yang dimakan dengan tangan kiri. Dalam hal ini, setan ternyata juga dapat memakan makanan yang jika kita memakannya dengan tangan kiri. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanannya, dan ketika minum, minumlah dengan tangan kanannya, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, sebenarnya ajaran Islam itu sempurna, karena Rasulullah SAW menyampaikannya dengan sempurna. Di dalam Islam, baik itu perkara besar maupun perkara kecil sekalipun, itu pasti diselingi dengan aturan dan adabnya. Sampai-sampai dalam perkara makan saja dianjurkan untuk berdoa, sehingga perkara-perkara besar maupun kecil di dalam Islam itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang pada hakikatnya kita diciptakan ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepada-Aku. Maka dari itu, kita patut bersyukur karena telah diberikan nikmat Islam dan nikmat iman. Karena ada beberapa banyak orang yang saat ini hatinya ragu dengan apa yang mereka yakini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memelihara dan menambah nikmat Islam dan nikmat iman ini. Dan semoga dari pembahasan singkat kali ini dapat memberikan manfaat baik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.